hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anak yang Bapak cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran PABP. Pada pertemuan kemarin sudah ada tugas untuk membaca pelajaran 2 tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 sifat, yaitu sifat wajib yang jumlahnya 20, sifat mustahil yang jumlahnya sama 20, dan yang ketiga sifat jaiz bagi Allah. Nah, sekarang Bapak akan sedikit menjelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka bukunya halaman 13. Ininya dilewat saja. Nah, langsung ke halaman 15. Menyebutkan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat jaiz bagi Allah hanya ada satu. Jadi kalau sifat wajib ada 20, sifat mustahil ada 20, sifat jaiz hanya satu, yaitu fa'ala kulla mungkinin aw tarakahu. Allah mungkin berbuat sesuatu atau mungkin tidak berbuat sesuatu. Maksudnya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu itu Allah bisa berbuat sesuatu menurut kehendaknya, dan Allah juga bisa tidak berbuat sesuatu sesuai kehendaknya. Bila Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menghalanginya. Demikian pula sebaliknya, bila Allah menghendaki sesuatu tidak terjadi, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Surat Al-Qasas ini dalam Al-Quran ya, ayat 68 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu Allah menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Nah, bagi mereka, bagi manusia tidak ada pilihan. Jadi kalau Allah mah bebas, mau menciptakan, mau memilih apa yang sesuai dengan kehendaknya. Beda dengan kita manusia, punya keterbatasan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, sekarang mengartikan sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Allah mampu melakukan apapun menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menghalangi atau membatasi dalam berbuat sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah juga mampu untuk tidak melakukan apapun tanpa ada yang mengharuskan atau melarangnya. Seperti misalkan adanya virus corona hari ini. Kalau menurut kehendak Allah harus ada corona, ya corona pasti ada. Jadi virus corona ini ada ya, tentu saja ini atas kehendak Allah. Jadi kita tidak perlu berlebihan, apalagi menyalahkan siapa-siapa, termasuk menyalahkan Allah. Karena corona ini terjadi ya atas kehendaknya. Dan Allah pun tidak susah ya, tidak berat untuk menghilangkan corona. Kalau kata Allah ya, menurut kehendak Allah corona ini hilang, pasti hilang. Dan itu tidak susah buat Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Siapa yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu? Tidak seorang pun ya. Tidak seorang pun yang bisa mengharuskan atau melarang Allah untuk melakukan sesuatu. Itu semua berdasarkan kehendak Allah semata. Jadi jika Allah menghendaki, apapun bisa terjadi. Seseorang sakit,
sehat ya, itu sangat mudah bagi Allah. Makanya dengan adanya virus corona ini, kita dekatkan saja diri kita kepada Allah, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah, dan memohon yang terbaik. Karena bagaimanapun virus corona ini adalah kehendak Allah, dan bagi Allah sangat mudah untuk menghilangkannya, untuk melenyapkannya. Nah, contoh lain, sifat jaiz bagi Allah ya. Di sini Andi menginginkan sebuah sepeda pada hari ulang tahunnya. Ia berdoa kepada Allah agar dengan permohonan agar ayahnya membelikan sepeda. Ya. Tapi kenyataannya ayahnya Andi tidak membelikan hadiah sepeda, melainkan membelikan sebuah tas. Nah, Allah dengan sifat jaiznya tidak menghendaki Andi mendapatkan sepeda, walaupun ia sudah berdoa dan memohon kepada Allah. Sebaliknya, Allah menghendaki Andi untuk mendapatkan tas melalui perantara ayahnya. Nah, Andi pun tidak berburuk sangka kepada Allah, karena ia yakin Allah pasti berbuat yang adil kepadanya. Nah, kita pun sama, memohon kepada Allah, misalkan ingin apa ya, tapi dikasih oleh Allah yang lain. Itu mungkin yang terbaik untuk kita ya, karena Allah sayang dan Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, ingatlah hanya dengan kehendak Allah segala sesuatu dapat terjadi, maka memohonlah kepadanya. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Nah, ringkasannya, sifat-sifat Allah ada 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada Allah, jumlahnya ada 20. Sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, atau kebalikan dari sifat wajib, jumlahnya sama ada 20. Sifat jaiz hanya ada 1, yaitu fa'ala kulla mungkinin aw tarakahu. Allah mungkin berbuat sesuatu atau mungkin tidak berbuat sesuatu. Maksudnya Allah bisa berbuat sesuatu menurut kehendaknya dan bisa pula untuk tidak berbuat sesuatu. Kehendak Allah tidak dapat dihentikan oleh apapun, manusia hanya dapat berusaha, tapi keputusannya ada di tangan Allah. Mungkin itu ya yang dapat dipahami, yang dapat dijelaskan, mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja japri ya via WA ke Bapak, nomor yang biasa. Kalau sudah dimengerti, boleh langsung mengerjakan tugas tamrinatnya di halaman 19. Bagian A, B, dan C ya, sampai halaman 20. Seperti biasa tugasnya dikumpulkan. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya sifat jaiz bagi Allah ini dan dapat kita pahami ya, semakin bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.